Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada subuh hari ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dalam pengajian fikih pada subuh hari ini, insyaallah yang akan kita bahas yaitu tentang makruhatul wudu. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Pengertian makruh dalam bahasa yaitu al-mubghadu. Al-mubghadu yaitu sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Adapun dalam pengertian istilah, makruh adalah yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu, yaitu yusabu tarikuhu, diberikan pahala orang yang meninggalkannya dan tidak dihukum bagi orang yang mengerjakannya. Itu pengertian makruh ya, dalam istilah. Jadi sesuatu yang makruh dianjurkan untuk ditinggalkan. Jadi sesuatu yang makruh itu dianjurkan agar kita meninggalkannya, tetapi tidak berdosa apabila dikerjakan. Tidak berdosa apabila dikerjakan, tapi dianjurkan kita untuk meninggalkannya. Jadi makruh ini lawan daripada sunnah. Kalau sunnah dianjurkan kita untuk melakukannya. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ulama Hanafi membagi hukum makruh ini, yaitu ada makruh tahrim dan ada makruh tansih. Ada makruh tahrim dan ada makruh tansih. Makruh tahrim yaitu makruh yang mendekati keharaman. Ini makruh tahrim. Adapun makruh tansih, makruh yang lebih utama kita tinggalkan
daripada melakukannya. Namun kalau dilakukan tadi ini, tidak kita mendapat hukuman atau tidak mendapat dosa. Oleh karena itu kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dianjurkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang hukumnya wajib dan ada hukumnya sunnah. Begitu juga orang yang bertakwa dianjurkan untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilarang oleh Allah yaitu ada yang haram, ada juga yang makruh. Ada yang haram dan ada yang makruh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makruhul wudu, adapun makruh hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu, di antaranya adalah al-israfu fil isti'malil ma'i. Jadi hal yang dimakruhkan dalam wudu, al-israfu fi isti'malil ma'i, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Sepakat para ulama bahwa agama kita melarang keras. Agama kita melarang keras mempergunakan air secara berlebihan. Termasuk dalam wudu. Termasuk dalam wudu, boros dalam menggunakan air ketika kita berwudu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cacapung Allah taala kau talab bilak biki. Dalam Al-Qur'an, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang dikatakan al-israf atau boros, yaitu melakukan sesuatu berlebihan kadar yang dibutuhkan. Itu namanya boros, israf, melakukan sesuatu berlebihan kadar yang dibutuhkan. Dan termasuk perbuatan boros itu adalah perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya syaitan, temannya syaitan. Nah, tentu kita diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan, langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduun mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata bagi kalian, makanya jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Termasuk langkah-langkah syaitan itu adalah sifat boros, sifat yang berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita itu dalam menghemat air ketika kita berwudu.
sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Anas bin Malik mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksilu bis-sa'i wa ila amsati amdadi wa yatawaddau bil muddi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bis-sa'i wa ila hamsati amdadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi itu dengan menggunakan air. Kalau dia mandi wajib, Nabi menggunakan air bis-sa'i, yaitu dengan satu sa', hanya satu sa' yang digunakan Nabi dalam mandi wajib. Satu sa' itu kurang lebih 4 mud, kurang lebih 4 mud, atau dalam riwayat ini dikatakan sampai 5 mud. Takaran 5 mud ini, takaran 1 mud, takaran 1 mud itu kurang lebih sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu, yaitu kurang lebih takarannya yaitu 688 ml itu dalam 1 mud. Ya kurang lebih lah 1 mud setengah liter. Jadi kalau Nabi menggunakan itu hanya satu sa', 4 mud ini berarti hanya 2 liter. Hanya 2 liter yang digunakan Nabi dalam mandi wajib, atau sampai 2 liter setengah. Itu ya, saking hematnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan air. Wa yatawaddau bil muddi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan air kalau berwudu yaitu dambil mud, 1 mud. 1 berarti hanya setengah liter, 688 mililiter yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hemat dalam menggunakan air ketika berwudu. Inilah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Ini Sa'ad ini sementara berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Sa'ad. Mahaza, kata ini mahaza sarafu ya Sa'ad. Kenapa engkau saat ini boros menggunakan air dalam berwudu? Ya, kata Sa'ad, apil wudu israfun. Apakah di dalam berwudu juga boros dalam menggunakan air? Kata Nabi, na'am, iya. Wa in kunta ala na'arin jarin. Ya, walaupun kau sebenarnya ada di atas air yang mengalir. Ya, walaupun kita sebenarnya ada di sungai atau di laut, tidak boleh juga kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kita gunakan air yang secukupnya, sesuai yang kita butuhkan. Apalagi kalau kita menggunakan air yang seumpama air wakaf, seumpama air yang ada di masjid, kita itu jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Nah, kalau itu adalah air wakaf, bahkan dihukumi itu haram hukumnya kalau kita menggunakan air ini, air wakaf itu secara berlebih-lebihan, seperti air yang ada di masjid. Makanya kalau kita berwudu itu membuka keran yaitu dengan secukupnya saja, jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras kalau kita membuka keran, karena itu bisa saja membuat kita bisa berlebih-lebihan dalam
menggunakan air. Jadi ini yang pertama adalah dalam makruh wudu adalah israfu fi isti'malil ma'i. Kemudian yang kedua yaitu taqdimul yusra 'alal yumna fil yadaini wa rijlain. Makruh yang kedua dalam wudu mendahulukan bagian kiri atas bagian kanan. Fil yadain pada kedua tangan atau kedua kaki. Jadi kita dianjurkan yaitu lebih mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang baik itu kita dianjurkan itu kita menggunakan tangan kanan atau bagian kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibut tayammum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai itu memulai bagian yang kanan dalam perkara yang baik. Seperti fitanahulihi yaitu dalam perkara seumpama memakai sandal. Memakai sandal, nah itu dianjurkan kita memulai itu Pak, memakai sandal itu bagian kanan. Nah, kita pakai itu sepatu atau sandal atau memakai baju memakai celana, ya itu dianjurkan kita memulai pada memasang itu di bagian kanan. Begitu juga watarajuli, ya, watarajuli yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyukai itu memulai pada bagian kanan kalau dia menyisir rambutnya. Nah, jadi itu semua diajarkan oleh Rasulullah. Ya jakai bilu atero makanya dimulai daripada bagian kanan. Begitu juga kalau kita mencukur rambut, ya mencabut bulu ketiak itu bagusnya dimulai dengan bagian kanan. Nah, begitu juga wafi tuhurihi, ya, dalam bersuci, mencuci tangan, mencuci kaki, ya, itu bagusnya dimulai pada bagian kanan. Kata Nabi wafi sya'ni kullihi, dalam segala perkara yang baik, seperti ya makan. Makan dianjurkan kita makan dengan pakai tangan kanan. Iza akala hadukum falyakul biyaminihi wa iza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kalau makan salah seorang di antara kalian, maka makanlah dengan tangan kanannya dan minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Makanya kita jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi itu pernah ada seseorang yang makan di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang makan dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Tapi apa kata orang ini? La astatiu, ya saya tidak bisa makan dengan pakai tangan kanan. Orang ini mengatakan demikian karena ada kesombongan dalam dirinya. Ada kesombongan dalam diri sehingga kata Nabi, ya semoga kamu tidak bisa. Sehingga orang ini tadi dia mau makan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tidak bisa. Dia nelelat iro liman ukuri ritimuna. Jadi jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kena tangan kanan ini adalah yang menunjukkan adalah suatu kebaikan. Kemudian yang merupakan juga makruh dalam berwudu az-ziyadatu ala salasi wan naqsu ala anis salasi, yaitu menambah jumlah basuhan melebihi daripada 3 kali. Juga tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah basuhan 3 kali
artinya makruh hukumnya. Makruhnya kalau kita membasuh atau mengusap anggota wudu melebihi daripada 3 kali, dan juga makruh juga kalau kurang daripada 3 kali. Karena ada dulu yang seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah wudu, sehingga Rasulullah SAW mencontohkan dia berwudu dengan, Nabi mencontohkan itu membasuh dan mengusap anggota wudu itu 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, hakazal wudu, demikianlah cara berwudu. Demikianlah cara berwudu. Faman sada ala zalika aw nakasa faqad asa aw zalama. Barang siapa yang menambah ia yang 3 kali secara sengaja atau mengurangi secara sengaja, faqad asa, maka dia berbuat buruk, wa zalama, dan dia berbuat zalim. Artinya orang yang menambah ya basuhan atau mengusap dengan melebihi daripada 3 kali berarti menyalahi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makruh hukumnya kalau kita melebihi membasuh 3 kali atau mengurangi 3 kali. Kemudian yang menjadi juga makruh dalam berwudu al-istina'atu bima yatru a'da'uhu, yaitu meminta tolong kepada orang lain membersihkan anggota wudu kita. Artinya makruh hukumnya kita diwudukan oleh orang lain kalau kita mampu berwudu. Kalau kita mampu berwudu lalu kita minta orang lain untuk mengudukan kita, bila tahu jenek kiki, itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena itu menunjukkan suatu kesombongan. Suatu kesombongan kalau kita mampu berwudu lalu kita panggil orang untuk mengudukan kita. Itu suatu sifat yang menunjukkan sifat sombong. Makanya itu dimakruhkan. Ya. Boleh kita meminta, itu dalam kitab Safinatun Najah ada yang dibahas dalam al-isti'anat, meminta tolong dalam bersuci itu boleh saja kita meminta dalam hal ada hukumnya mubah, yaitu kalau kita meminta orang untuk meminta bantuan untuk mendekatkan air, itu boleh. Ya, boleh. Tapi ada juga yang hukumnya khilafatul aula. Khilafatul aula ini itu adalah kalau kita seumpama punya kemampuan untuk menuangkan air kepada anggota wudu kita, lalu kita minta kepada orang lain yaro bantu ki abolo yaro tuatu tamat jenne, itu hukumnya adalah khilaful ula, artinya menyelisih daripada sifat yang utama. Artinya lebih utama kita kalau berwudu kita menuangkan air, kita sendiri yang menuangkan air pada diri kita kalau kita mampu. Kemudian ada juga al-istinah yang hukumnya adalah makruh. Makruh ini tadi kalau kita diwudukan oleh orang lain sedangkan kita punya kemampuan untuk berwudu. Ada juga wajib, artinya ada hukumnya itu wajib kita meminta tolong kepada orang lain. Kapan itu? Kalau kita seumpama tidak mampu memang. Ya, seumpama kita sakit, lumpuh badan kita ini, tidak bisa bergerak, maka boleh, wajib hukumnya. Wajib hukumnya kita meminta tolong kepada orang lain untuk mengudukan kita. Kemudian juga yang menjadi makruh dalam wudu itu al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi lis-shaim, yaitu berlebihan berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Artinya makruh hukumnya kalau kita berpuasa lalu kita berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Begitu juga istinsyaq. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu orang yang berpuasa setelah duhur, artinya ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, itu makruh hukumnya sudah melakukan namanya berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung kalau sudah masuk waktu duhur, ya tengah hari. Makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa. Termasuk juga makruh dalam wudu itu kalau
mengusap sisa-sisa air dalam ketika kita sudah berwudu. Jadi dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Apa hikmahnya? Ya, kalau kita berwudu dimakruhkan itu mengusap, ya, mengusap handuk atau kain. Nah, itu hikmahnya karena ini setiap tetesan air yang ada di anggota wudu itu akan menjadi satu kebaikan dan akan ditimbang nanti di hari kemudian. Ada juga mengatakan bahwa itu selama ada tetesan air itu di tubuh kita itu selalu bertasbih. Nah, sehingga itulah ya salah satu alasan sehingga dimakruhkan kita mengusap itu bekas-bekas atau sisa air yang ada yang melengket dalam pada anggota tubuh kita. Nah, kemudian juga termasuk kemakruhan dalam berwudu itu at-takallum, itu berbicara kepada ketika kita berwudu. Nah, jadi makruh hukumnya juga kita berbicara karena memang kita dianjurkan ketika berwudu itu diajarkan oleh ulama kita, yaitu setiap basuhan dalam anggota wudu itu ada doa-doanya. Ada doanya. Nah, jadi itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan dalam pengajian fikih kita ini pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri, begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya tutup, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawajid dunya wal akhirah ya la qarida illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa shrah sudurana wa khtim bis salihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.